kayaknya dari SD tuh udah ada pertandanya deh. Saya ingat kelas 4 SD itu pelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia memberikan tugas mengarang. Tugas mengarang SD paling berapa sih syaratnya? Maksudnya jumlah halamannya kan dikit kan? Iya. Itu saya ingat saya bablas tuh. Sampai berlembar-lembar, kasihkan sendiri. Kalau orang tanya rahasia suksesnya apa? Ini saya bukannya sok merendah ya, tapi saya sangat yakin banyak faktor yang di luar kendali saya. Saran untuk teman-teman yang mungkin baru mulai menulis atau mungkin sedang menulis dari kamu apa? Menulislah yang buruk. Halo semuanya, ini podcast Pulinan Selaras. Di podcast ini saya akan ngajak ngobrol teman-teman saya, ngobrolin tentang kesehatan mental, tentang emotional healing, pemulihan batin, tentang kesadaran, tentang filsafat, tentang belajar bagaimana menjalani hidup ini. Ini obrolan ya, bukan konseling. Karena biasanya kalau ada video, ada sayanya, ada akunya, terus, oh itu konseling ya gitu. Tapi nanti kalau pelan-pelan saya jadi pasien juga nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti malah curcol jadi ya. Karena kalau konseling tentu saja nggak akan di videoin, nggak akan direkam. Dan kali ini saya akan ngobrol sama Henry Manampire. Oke. Kita akan ngobrolin tentang filsafat, tentang filosofi teras, dan tentang buku barunya. Tapi sebelum ngomongin itu, saya mau nanya dulu. Kamu suka durian dan anakmu nggak suka durian? Saya suka sekali durian. Oh ya? Istri saya benci durian, anak saya ternyata saat ini benci durian. Jadi saya kaum minoritas marginal. Lebih sama kayak istri berarti si anaknya ya? Iya. Okay. Padahal nggak ada yang ngajarin dia untuk membenci durian. Tapi dia langsung nggak suka. Aku termasuk orang yang nggak suka durian. Kamu nggak suka Jadi durian? mari kita debat tentang durian kali ini. Di mana nilai nasionalisme? Padahal ngomong-ngomong, ibuku itu waktu hamil aku itu ngidam durian. Tapi makan nggak? Selain ngidam makan? Dapat. Makan. Okay. Iya. Tapi anehnya, ibuku juga heran gitu. Kenapa sih anak bungsu ini, aku ini nggak suka durian sampai sekarang? Kecuali kalau duriannya itu dibikin apa? Minuman atau jus atau es durian kamu masih nggak apa-apa. Tapi yang sudah di jus ya, maksudnya yang dicampur dengan susu coklat dan sebagainya gitu. Okay. Tapi kalau yang kelihatan durian gitu, nah, kamu suka banget durian? Suka, nggak tahu kenapa. Suka, nggak ada masalah mas sekali. Aromanya? Ya, makanya kalau pas makan di rumah itu saya disuruh makannya di teras. Di isolasi ya? Kamu di sana. Karantina aja kamu kalau makan durian. Kebalikan sama aku. Aku nggak suka durian, istriku suka durian. Iya, tapi bukan orang yang sangat suka banget gitu ya. Sama, saya nggak akan tipe yang berburu itu kan, harus enggak. Kalau ada ya dimakan. Tapi enak. Gitu, enak. Tapi katanya durian itu ada ini ya, ada durian yang mahal banget dan enak banget gitu. Konon begitu. Apa itu musangking ya, yang katanya tier 1 Iya. Pas kapan itu aku ke Batam juga sempat ditawarin katanya. Musangking. Iya. Tapi saya udah nyoba musangking, saya tetap lebih suka yang montong yang standar lah yang dijual di supermarket. Oh, gitu. Maksudnya itu juga mahal, tapi bukan yang paling mahal gitu. Tetap rasanya sama duriannya gitu. Iya. Gitu. Itu buah terindah. Pernah nulis tentang durian? Enggak. Kapan awal mulanya kamu suka nulis? Suka nulis ya. Kalau saya inget-inget sampai ke belakang itu kayaknya dari SD tuh udah ada pertandanya deh. Saya inget kelas 4 SD itu pelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia memberikan tugas mengarang. Tugas mengarang SD paling berapa sih syaratnya? Maksudnya jumlah halamannya kan dikit kan? Itu saya ingat saya bablas tuh. Sampai berlembar-lembar, kasihkan sendiri. Saking rajinnya. Saking senengnya. Dan itu sampai ibu saya dikasih tahu sama guru, dipanggil, diajak ngomong. Gitu. Iya, ibu saya baru ngasih tahu saya pas saya udah besar. Dipanggil sampai dipanggil? Bukan dipanggil, kesana nakal ya. Iya enggak, maksudnya karena biasanya kalau dipanggil itu karena anaknya nakal, karena anaknya ini. Tapi ini karena anaknya kebablasan ngarang. Iya, nggak tahu dipanggil apa mungkin pas pertemuan rapor, pokoknya disampaikan gitu. Oh ini anak ibu kayaknya suka menulis deh gitu. Itu SD dan itu terus tuh SMA saya suka menulis. Habis itu hilang, kuliah kerja itu kayak hilang sampai blog datang. Di tahun 2004-2005 tuh era Blogspot, Multiply, sebelum jadi WordPress. Nah itu saya mulai menulis lagi. Berarti dari awal SD suka mengarang lalu berlanjut ke blog gitu. Betul.
Dan karena blog saya jadi diterbitkan bukunya. Buku pertama berarti? Iya, karena buku pertama itu kumpulan blog. Biasanya jadi, seperti itu ya. Biasanya kalau zaman blog itu, ya penulis itu adalah bukunya kumpulan dari tulisan blog. Iya. Rajin ngeblog berarti dulu? Dulu lumayan. Itu tahun berapa berarti? Tahun 2004 blog itu 2004-2005 tuh udah ada Blogspot. Gitu. Sebelum Twitter tentu saja ya. Sebelum sosial media, jadi kebayang nggak? Sebelum Friendster. Friendster belakangan. Friendster lawas. Dan kebayang nggak sebelum sosial media, saya nulis itu pasrah, nggak tahu siapa yang ngebaca, kan nggak bisa di link kemana-mana. Dan itu nggak apa-apa, saya nulis tuh bebas gitu, apa adanya saya tulis. Nggak tahu siapa pembaca yang nyasar ke situ, gitu kan? Karena nggak pernah di link ke media sosial kan. Dan zaman dulu ada datanya nggak sih, maksudnya misal nulis terus lupa saya. Pembacanya berapa, viewsnya berapa gitu saya. Kayaknya ada deh Blogspot zaman dulu. Gitu. Udah ada ya? Kayaknya udah ada. Nah begitu 2009 sosial media, baru trafficnya meningkat karena saya link kan. Kalau saya nulis sesuatu, link ke blognya saya taruh di postingan Twitter. Dari situ lebih banyak lah dapat pembaca. Jadi sejak SD udah suka mengarang. Seberapa asik sih, maksudnya menurutmu mengarang, menulis itu apa? Keasikannya apa gitu? Kak, saya rasa kesukaan menulis itu nggak bisa dilepaskan dari kesukaan membaca. Nah, gitu. Menarik nih. Saya selalu percaya semua penulis pasti pembaca, walaupun tidak semua pembaca jadi penulis. Oke. Gitu. Awal mulanya dari baca berarti. Betul, karena saya dari SD itu udah suka sekali membaca buku. Komik? Komik iya, tapi bahkan SD itu saya udah baca Agatha Christie. Maksudnya berapa banyak anak SD baca Agatha Christie? Tapi saya udah seneng tuh novel yang Enid Blyton, 5 Sekawan gitu. Jadi yang text only. Selain komik saya udah menikmati itu. Dan saking menikmatinya itu selalu dalam hati saya tuh tergelitik, saya pengen nulis kayak mereka deh gitu. Terus tuh SMP, SMA novelnya kan mulai berat, baca Tom Clancy, baca yang pencipta Jason Bourne, Robert Ludlum gitu. Jadi jauh sebelum karakter Jason Bourne ngetop di film itu, saya udah menikmati di novel. Oh, itu dari novel? Itu dari novel. Aku suka nonton film ya, tapi aku nggak tahu kalau itu dari novel. Itu dari novel. Jauh sebelum film. Dari tahun 70-an akhir, 80-an awal tuh udah ada karakter Jason Bourne di novel. Penulisnya Robert Ludlum. Dan dia itu yang saya bilang page turner writer. Jadi thriller writer. Jadi baca itu bisa sampai nggak bisa tidur karena penulisannya sedemikian rupa sehingga kamu tuh rasanya nggak bisa berhenti gitu. Nah itu buat saya tuh kayak magic. Pada saat saya melihat membaca karya itu kayak, aduh mereka tuh ilmunya gimana sih bisa bikin saya tuh terpaku sampai aduh ngantuk-ngantuk tapi saya harus tahu halaman selanjutnya lagi gitu. Ya. Jadi dari membaca justru ya, dari membaca sehingga kamu merasa asik sekali menulis. Iya, pengen bisa seperti penulis yang saya baca. Dari semua buku yang kamu baca selama hidupmu, apa satu buku yang mungkin wah banyak banget susah. Ya udah, tapi kalau mungkin kayak Thinking Out Loud sekarang, Thinking Out Loud mungkin beberapa atau fiksi dulu ya. Kalau fiksi itu Agatha Christie yang Agatha Christie berarti kamu beneran ini Agatha Christie ya? Maksudnya nggak cuma sekali? Enggak, saya memburu judul-judulnya. Iya. Tapi ada satu buku yang Agatha Christie berarti. Iya. Yang judulnya tapi berubah dari masa saya kecil, diubah karena era woke dan political correctness. Jadi dulu itu ada novel Agatha Christie judulnya 10 Anak Negro. 10 Anak Negro. Sekarang diganti judulnya, bahasa Inggrisnya And Then There Were None. Itu amazing banget ceritanya karena kan biasanya kalau novel pembunuhan kan ada korban, terus jagoannya detektif Poirot, terus menginterview kan para tersangka kan gitu kan, sampai dapat satu pembunuhnya nih, nanti kan endingnya gitu kan. Itu yang standar trope-nya. Nah si novel 10 Anak Negro itu melanggar pakem karena ceritanya itu adalah 10 orang saling tidak kenal diundang ke sebuah pulau, satu-satu mati dan semuanya mati. Hebat gak tuh? Semuanya mati. Akhirnya semuanya mati. Pertanyaannya siapa pembunuhnya? Iya. Tapi semuanya mati. Dan pembunuhnya itu nggak ada yang dari luar pulau gitu. Jadi satu dari mereka membunuh gitu. Dan bukan yang terakhir. Hebat ya. Makanya saya pas baca, udah
ini kok bisa kepikiran. Kepikiran, nah itu awal mulanya bisa kepikiran itu biasanya kalau fiksi gitu ya. Itu buku favorit saya, fiksi. Fiksi. Kalau non fiksi yang saya selalu ingat, saya suka rekomen itu Nicholas Nassim Taleb. Mungkin nggak pernah dengar. Dia dulu pernah bikin buku The Black Swan. Black Swan ya. Ya kan, The Black Swan. Tapi buku dia buku yang nggak, maksudnya yang di luar itu kan berarti yang. Nah, yang favorit saya dari beliau itu bukan The Black Swan-nya. Black Swan-nya bagus. Tapi buku dia sebelumnya, Fooled by Randomness, menurut saya itu justru malah yang lebih bagus. Life changing, paradigm changing. Jadi, sebelum Black Swan berarti. Itu sebelum Black Swan. Justru sebelum Black Swan. Tapi yang terkenal Black Swan kan, nama dia kelihatan naik gara-gara Black Swan kan. Betul, karena dia seperti semi meramalkan krisis 2008. Tapi di Fooled by Randomness itu judulnya kan Fooled by Randomness, dibodohi oleh kerandoman. Gitu. Itu tuh membuka mata saya karena cocok logi loh. Kita tanpa sadar tuh sering mencocok-cocokkan hal yang random. Iya. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya kan? Gitu ya. Ini hubungannya ini Capres biar nyaman aja. Iya, Capres marah-marah pasti karena beton gitu kan. Padahal mungkin cocok logi mungkin ya, nggak tahu. Benar. Tapi dari itu semua akhirnya kamu menulis Filosofi Teras di tahun berapa? Filosofi Teras itu buku ke 6. Buku ke-6. Judul ke-6. Ya, terbit tahun. Jadi buku pertama saya 2012, Filosofi Teras itu 2018 Desember. Sebelum setahun sebelum Covid, sebelum pandemi keluar. Sebelum Covid ya? Iya. Oke, dan di tahun ini cetakan ke 50. Iya, 54 udah nyampe. Di 2023 ya? Di akhir 2023. Di akhir 2023. Iya. Wow, pencapaian yang nggak ada yang nyangka, penerbitnya nggak tahu, nggak nyangka, penulisnya juga nggak nyangka. Gimana perasaanmu, maksudnya? Tentu kamu di awal nggak akan memperkirakan akan lumayan ya, karena bukumu sebelumnya kan nggak di bidang ini kan. Iya. Buku kelima apa? Keempat sama kelima itu saya grup lah, itu Alpha Girls. Alpha Girls itu judul keempat, terus yang kelimanya itu kayak versi visualnya lah. Iya. Gitu. Ya, lalu buku ke-6 baru Filosofi Teras, itu kan, baru gitu. boom. Iya. Gimana perasaanmu? Iya, kalau senang ya. Maksudnya namanya penulis, kalau bukunya diterima banyak membaca pasti senang. Iya. Tapi selalu kalau orang tanya rahasia suksesnya apa? Ini saya bukannya sok merendah ya, tapi saya sangat yakin banyak faktor yang di luar kendali saya. Gitu. Banyak faktor yang di luar kendali. Iya. Jadi saya nggak bilang bahwa buku saya itu sukses karena bukunya bagus semata, gitu ya. Oke lah, mungkin tulisannya nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi saya rasa itu booming karena ketolong banyak faktor. Misalkan diulas oleh para selebriti digital, gitu. Jadi kayaknya buku saya booming karena sempat dibahas Ferry Irwandi di channel dia. Nah itu kan di luar kendali saya. Saya nggak tahu bahwa dia membahas itu. Atau dibahas lagi sama siapa? Marisa Yunita yang mas. Ya pokoknya ada beberapa. Marisa Anita, sorry. Marisa Anita kayaknya pernah membahas juga di channelnya. Jadi mereka yang follower besar itu mention buku itu. Gitu. Secara organik ya. Dan buku ini kan sukses menurutku ya, maksudnya penglihatanku atau aku mengobservasi gitu, sebatas aku mengobservasi, buku ini sukses diterima di generasi muda yang concern terhadap kesehatan mental gitu. Iya kan? Kayaknya iya. Milenial muda, ya. Gen Z. Apakah memang kamu menulis untuk itu atau sebenarnya lebih ke condong ke filsafatnya kan sebenarnya? Iya, lucu juga ini pertanyaan ini saya pernah dapat. Jadi waktu menulis itu saya nggak kebayang tuh tentang konsep kesehatan mental health gitu, bahwa saya menulis buku ini untuk mental health tuh sama sekali enggak. Selalu tuh yang menggerakkan saya menulis itu adalah saya seneng topiknya, udah sesimpel itu. Saya ketemu topik yang saya seneng banget, terus saya cek udah ada yang nulis belum, udah ada yang membahas belum, oh belum, ya udah saya tulis. Kalau udah ada yang membahas ya saya nggak ikutan. Tapi di subjudulnya kan kalau saya Filosofi Teras di bawahnya kan memang relate dengan kesehatan mental ya. Iya, secara nggak sengaja untuk mental tangguh. Iya, betul. Tapi tanpa disengaja. Tanpa disengaja ya. Tapi minatmu terhadap filsafat berarti kan sudah ada sebelum menulis itu kan? Sejak kapan kamu berminat dalam filsafat itu? Jadi lucunya secara awam aja itu dari dulu saya suka kadang-kadang tuh beli buku-buku pengantar filsafat gitu. Tapi nggak pernah mendalami ya.
Oh iya, secara random aja maksudnya. Misal ke toko buku. Oh iya, ini kayaknya gitu. Menarik. Oh ada introduction tuh filosofi. Saya baca. Oh filosofi 101. Iya, yang seperti itu tuh dari dulu itu, walaupun nggak sering, topik itu tuh selalu nggak tahu kenapa menarik saya. Secara akademis kan juga, kamu nggak kuliah di FISIP? Ada, saya kuliah akuntansi. Tukang ngitung duit, nggak ada hubungannya sama. Kerjanya marketing, advertising kan, jadi nggak nyambung. Gitu. Oke. Menarik ya, jadi dimulai dari kerandoman beli buku filsafat itu akhirnya bisa menulis filosofi teras itu. Tapi dari buku filosofi teras itu, apa satu hal di dalam buku filosofi teras yang menurutmu ini sebenarnya intinya gitu? Karena kalau di luar sana biasanya ngomongin buku filosofi teras di YouTube, di sosial media, dikotomi kendali. Iya kan? Iya. Itu yang kelihatannya nyangkut itu banget gitu. Topik yang paling populer ya. Iya. Tapi kalau menurutmu sendiri, selain dikotomi kendali, sebenarnya dikotomi kendali itu kan cuma satu ide, bagian kan sebenarnya. Satu bagian kecil dari bahkan. buku yang setebal itu kan. Iya. Aduh, kalau harus dikompres nih ya, kamu maksa saya ngejus gitu ya. Atau mungkin selain dikotomi kendali, apa hal yang mestinya juga itu oke gitu untuk dicermati? Memelihara nalar sebenarnya. Kalau saya boleh kompres itu inti itu memelihara nalar. Dikotomi kendali menyadari banyak hal di bawah kendali kita. Lebih banyak lagi hal yang tidak di bawah kendali kita, hanya sedikit yang di bawah kendali kita. Itu cuma konsekuensi dari nalar yang berfungsi. Gitu. Kalau nalarmu berjalan, kamu akan ngerti sendiri toh. Sadar kalau sendiri. Banyak hal di luar kendali gitu. Bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan. Betul. Itu pun sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang nggak terima kan kalau dibilang hartamu di luar kendali, kesehatanmu di luar kendali, reputasimu di luar kendali gitu. Karena menakutkan mungkin. Ada unsur itunya, itunya nggak sih? Lucu ya. Yeah. Jadi human insight yang didapatkan kaum Stoa itu tuh orang itu clinging to control everything gitu kan. Kita mengira kita akan mendapatkan damai dengan semakin mengontrol. Padahal paradoksnya adalah semakin kamu berusaha mengontrol segala sesuatu, malah akhirnya makin stres karena semesta kan nggak peduli kan sama upayamu mengendalikan gitu. Upaya nggak peduli. Kan semesta nggak peduli dengan kamu siapa gitu kan. Tapi ketika kita legowo, ketika kita let go dan kita menyadari hanya sampai di sini nih, itu malah menurut saya lebih damai gitu. Dan makanya saya cocok dengan mindfulness. Dari dulu saya selalu bilang praktek Stoa itu pasti lebih kuat kalau didampingi mindfulness. Banyak juga pertanyaan ke aku, Mas Haji, apa bedanya mindfulness dengan stoik gitu? Jadi memang berteman baik ini. Iya, berdekatan kok. Berdekatan kok. Ada beberapa konsep dalam bahasa Yunani-nya itu kalau kita telisik maknanya, itu sebenarnya to be mindful. Karena mengelola nalar itu kan kita aware terhadap apa yang ada di nalar itu sendiri toh. Iya kan? Untuk bisa mengkoreksi pikiran jahatmu atau mengkoreksi pikiran sesatmu, kamu harus aware bahwa kamu punya pikiran yang sesat. Nah, itu kan mindfulness kan? Iya, pikiranku kayaknya nggak pas nih. Sebelum menyadari itu pikiran jahat, nggak mungkin kita bisa mengkoreksi pikiran jahat itu. Betul. Jadi mindful first, baru terusnya mau ngapain nih kamu gitu. Yang menarik adalah itu dikotomi kendali itu bahkan hal-hal yang kita rasa bisa kita kendalikan, ternyata itu nggak bisa kita kendalikan. Dan banyak orang nggak mau mengakui itu karena ketakutan. Nah, ngomongin ketakutan dalam filosofi teras, itu seperti apa kalau sudut pandang manusia dan ketakutan gitu? Dan ini kebetulan topik ketakutan itu berkaitan sama buku yang terbaru juga. Sebenarnya lebih dalam di situ. Karena di buku The Compass itu saya ngebahas keberanian. Ini bukunya teman-teman. Nah, ajaib ya. Iya, ini agak lompat-lompat tapi nggak apa-apa, kita kan ngobrol. Ini ngobrol kan, memang nggak ada nggak ada alurnya. Ini kan 4 simbol, ini kan menggambarkan keutamaan atau arete bahasa Yunaninya. Gitu. Arete itu keutamaan. Oh. Nah, ini bisa panjang lagi nih, mau ngejelasin aretenya dulu ya. Sebelum nanti kita ingetin ya, balik ke ketakutan. Dan keberanian. Jadi ini arete itu bahasa Yunani, terjemahan bahasa Inggrisnya tuh virtue,
Virtue. Nah, virtue itu kalau diterjemahin pakai Google Translate sayangnya jadi kebajikan. Oke, melenceng lagi. Ya. Kalau dalam dunia filsafat Indonesia itu kata yang dipilih itu keutamaan. Keutamaan. Iya, kata yang jarang kita pakai kan? Iya, Tapi iya. ada di KBBI. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada. Artinya apa? Maksudnya keutamaan. Nah, itu dia. Jadi keutamaan itu paling enak itu balik ke arti aslinya. Jadi arete itu artinya excellence. Excellence atau kualitas tertinggi dari sesuatu. Jadi keutamaan di sini itu artinya kualitas tertinggi, gampangnya gitu. Cuman nah itu selalu ada masalah translation kan dalam membahas filsafat tuh selalu kita banyak salah mengerti itu karena terjemahan. Keutamaan itu kan sebenarnya artinya seringkali dianggap prioritas, ya nggak? Utamakan sholat, betul nggak? Utamakan kesehatan, utamakan apa? Studi, ya kan? Kalau di situ kan makna utama kan menjadi prioritize. Padahal utama di sini excellent. Makanya saya di buku ini saya bilang kalau saya boleh menerjemahkan bebas, saya menawarkan alternatif keterunggulan daripada keutamaan. Karena keterunggulan langsung jelas artinya sesuatu yang paling unggul. Gitu. Nah, jadi menurut Aristoteles, dan bukan cuma Aristoteles sih, manusia itu ada 4 dimensi yang harus dibuat makin unggul. Makanya ada 4 ini. Ada 4 ini, 4 arete ini. Bijaksana, jadi berpikir dengan bijaksana, berani, ugahari, pasti nggak tahu juga. Apa? Ada di KBBI, ugahari. Ugahari? Iya. Kok ya bahasa Jepang ya? Kayak kata Jepang kan, ugahari. Itu mungkin Sanskrit nggak ya? Saya nggak tahu. Kata bendanya keugaharian, kata sifatnya ugaharian. Iya, keugaharian itu kata benda, ugahari kata sifat. Artinya? Ini juga masalah terjemahan nih. Jadi kalau di KBBI itu diterjemahkan sederhana. Kesederhanaan. Sederhana. Tapi itu kurang tepat. Karena kalau menurut saya, karena kalau dengar kata sederhana kita terbayang, oh rumahnya sederhana, bajunya sederhana, ya kan? Lebih merujuk ke harta kekayaan. Padahal ugaharinya dalam filsafat itu bahasa Inggrisnya moderation atau temperance. Itu sebenarnya lebih restrain. Jadi lebih aktif. Kalau kita bilang orang sederhana kan, oh dia orangnya sederhana. Kayak ini ya, pasif gitu ya. Pasif dan itu. Urusannya kayak, oh ini mungkin nasibmu gitu kan. Gitu kan, nggak punya uang banyak. Padahal ugahari di sini tuh adalah kamu nahan dari kenikmatan. Gitu. Nahan dari keserakahan. Keserakahan salah satunya. Kenikmatan juga, termasuk makan, minum, seks, itu termasuk. Emosi, menuruti emosimu. Jadi itu menahan diri. Ngerem untuk tidak gembira gitu, tidak terlalu gembira, ada upaya untuk ngerem gitu. Iya, jadi ini sebenarnya menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi ugahari itu selalu di Eropa tuh juga penggambaran tuh perempuan memegang mangkuk. Artinya segala sesuatu ada takarannya. Jadi bergembiralah, tapi apa? Secukupnya. Tertawalah, bersenang-senanglah secukupnya. Sedihlah. Ya, secukupnya. Tapi ada secukupnya. Takarannya. Gitu. Ya. Nah, lalu terakhir, yang keempat, keadilan, justice. Nah, adil di sini nggak perlu dipikirkan jauh-jauh. Sidang apa Komnas gitu ya, pengadilan negeri gitu ya, hukum dengan pasal-pasal KUHP. Keadilan itu sebenarnya sesederhana menghormati hak orang lain. Keadilan dalam perilaku sehari-hari ya berarti ya. Dia satu-satunya arete yang relasinya dengan orang lain tuh di keadilan. Karena yang lain sifatnya internal kan, wisdom mikir sendiri, berani sendiri, ugahari nahan dirimu sendiri. Begitu masuk keadilan itu relasinya adalah bagaimana saya tidak mengambil hak orang lain. Dan secara balance-nya juga kamu juga punya hakmu. Gitu dong. Jadi bukannya berarti kamu mundur retreat sama sekali sampai nggak punya apa-apa. Perlakukan saya semena-mena juga enggak seperti itu gitu. Dia di tengah. Dan adil itu manifestasinya sederhana sekali loh. Sesimpel kamu kalau lampu merah mbok ya berhenti nunggu sampai hijau baru jalan. Nah itu udah bentuk adil. Karena kalau kamu jalan lagi lampu merah, selain kamu resiko kepalamu copot, kamu ngambil hak orang lain. Tertib ngantri. Benar. Itu bentuk keadilan. Hal-hal kecil ya. Hal kecil dalam sehari-hari nggak perlu hal yang datang konser, yang ini ya. tablik akbar, jangan nyampah toh. Bawalah sampahmu sendiri. Itu sudah bentuk keadilan. Kalau ngobrol sama orang tua, jangan main HP. Orang tua lagi ngomong, kita main HP.
Itu juga bentuk keadilan. Itu bentuk keadilan karena orang tua lagi punya hak untuk diperhatikan oleh kamu malah main HP. Karena ketika kita tidak bisa adil dalam hal kecil, mungkin akan gagal dalam hal-hal besar gitu kan. Iya kan? Nah, sekarang kita mau balik ke ketakutan. Tadi ternyata salah satu antitesisnya adalah keberanian. Iya, salah satu apa ini tadi? Arete. Betul. Itulah keberanian. Jadi gimana pemahaman ketakutan? Jadi arete ini oleh Aristoteles itu selalu diformulasikan sebagai the golden mean, titik tengah emas. Tapi ini berarti semua dari Aristoteles? Untuk buku The Compass, referensi utamanya tulisan Aristoteles. Tapi saya racik. Saya racik juga dengan Stoik gitu. Karena ada beberapa perbedaan dan menurut saya lebih baik disatukan supaya melengkapi. Sebagai contoh, keugaharian kalau menurut Aristoteles hanya sensasi, rasa, dan sentuh. Dia terlalu limited, jadi hanya ya kamu jaga makan, minum, seks, sebatas itu. Orang Stoa memperluas ugahari, termasuk emosi, harta benda, kepemilikan itu juga harus bisa direm. Jadi itu saya gabungkan. Oke, kembali ke ketakutan, keberanian. Jadi keberanian itu kalau dia ada di titik tengah, berarti di satu ekstrim ada kurang keberanian. Di satu ekstrim lain kebablasan, kelebihan keberanian, nekat, gitu kan. Jadi kata Aristoteles, berani itu ada di tengah, gitu. Menarik ini konsepnya, menarik ya. Karena orang biasanya gas aja kan, berani kan? Gitu. Betul, gitu. Jadi berani itu adalah di tengah-tengah antara jangan kekurangan, tapi juga jangan berlebihan. Berlebihan dalam arti ini kan jadinya gegabah, nekat. Berlebihan berani itu ternyata juga nggak oke kan? Iya, nggak oke. Ya, ini sebagai contoh analogi, kamu malam-malam jalan, terus kamu ngelihat ada mobil dicongkel nih sama gerombolan maling mobil gitu kan. Kalau kamu langsung menerjang mereka sendirian lawan 7 orang, itu bukan berani, itu bodoh. Kata Aristoteles. Kebablasan berani jadi bodoh sih, benar, jadi tolol sih ya kan. Betul, dan 4 ini kan saling ngejaga. Jadi berani ini harus pakai otak, harus pakai wisdom. Dan gitu. Ugahari ya, mesti secukupnya. Iya, gitu kan. Jadi jangan-jangan langkah paling berani itu bukan kamu ngelawan sendirian gerombolan begal gitu. Berani itu mungkin cukup meminta bantuan dulu orang yang lain, itu udah termasuk gitu. Iya. Kalau dikaitkan dengan peristiwa atau fenomena inflasi motivasi ilmu motivasi yang berlebihan, kadang kan orang udah pokoknya harus berjuang, harus gas, itu berani. Padahal justru ketika kita memilih dengan tepat untuk berhenti, itu adalah keberanian juga kan? Iya betul. Terima kasih. Itu justru ada satu topik di sini. Kan beberapa tahun yang lalu kan ada buku ngetop judulnya Grit, Angela Duckworth kalau pernah dengar. Grit, G-R-I-T. Jadi itu buku yang mengelu-elukan nilai pantang menyerah gitu kan. Gitu, never say die. Gitu kan. Heroic lah pokoknya. Iya gitu kan. Quitters never win, winners never quit. Nah, pernah dengar dong quote-quote gitu kan? Itu kurang tepat. Seperti yang kamu bilang, Haji. Karena sebenarnya kalau kamu udah jelas secara rasional, secara nalar, jangan dipaksain terus. Kamu maksain terus itu kamu bodoh toh, gitu. Jadi berani mengetahui bahwa kayaknya ini bukan jalan saya deh. Gitu ya. Sesudah, tapi harus dipikir ya, jangan cepat menyerah. Benar. Kayaknya nih semesta nunjukin kayak ini bukan saya gitu, jangan ngotot gitu. Kalau udah nyalonin berkali-kali kalah, bukan topik kita. Itu tepi jurang gitu. Tapi itu ya berarti kebijaksanaan untuk memilih berhenti itu diperlukan gitu kan. Termasuk. Iya kan? Iya, nggak perlu malu. Dan mungkin perlu berani untuk berhenti, karena kan kita takut malu. Takut apa kata orang. Iya kan? Aduh, saya dicemooh nih. Saya paksain aja. Padahal kadang-kadang untuk berhenti pun perlu berani. Keberanian bukan hanya dalam memulai, tapi ternyata dalam berhenti pun ada keberanian di situ. Kalau relationship toxic, kalau kamu terlibat dalam relationship kadang yang abusive, harus berjuang, harus mempertahankan. Mau sampai kapan? Gitu. Benar. Nah, kalau aku ajak untuk ke mungkin topik yang berbeda, itu berpikir positif, karena tadi aku ngomongin inflasi motivasi. Ya, di buku Filosofi Teras kan ada berbagai ketidaksetujuanmu terkait berpikir positif itu. Apakah di buku baru ini juga ngomongin hal itu juga?
Nggak secara eksplisit sih. Tidak secara eksplisit. Jadi maksudnya lebih ke tersirat dalam melihat sesuatu itu dalam realistis gitu loh. Berpikir positif tuh baik, tapi kalau kebablasan, lagi-lagi kan apa-apa tuh ada di tengah. Yang kebablasan tuh adalah kalau sudah mikir gini, pokoknya apa yang saya pikirin akan dikasih semesta. Wow, law of attraction saya sering banget dikasih itu kan. Aduh, kok selalu saya ditanya pendapatnya apa? Enggak, saya enggak setuju sama law of attraction, langsung bilang. Meskipun di TikTok ramai banget ya. Iya, gitu sih. Aku juga sempat diserang juga gara-gara itu. Aku enggak setuju tentang law of attraction. Banyak yang komen, masa enggak setuju sih? Iya. Karena kamu menurut saya law of attraction itu sombong sekali loh. Iya. Pokoknya semesta harus mau apa yang kuingini kan, harus menyewujudkan. Loh, kamu tuh siapa? Kalau di filosofi teras gitu ya, maksudnya kan melihat bahwa diri kita siapa kita gitu kan. Justru belajar mengecilkan diri gitu. MU, Liverpool tanding, semuanya juga sama-sama pengen menang toh. Sama-sama berpikir positif kan itu kan. Semuanya sama berpikir positif kan. Pada akhirnya nggak bisa kan, gitu. Iya. Dan juga banyak bias kan di situ, termasuk ketika terwujud itu yang kita ceritakan gitu, sedangkan yang lainnya enggak. Survivor gitu kan. Bias ya semacam itu. Bedanya buku filosofi teras dengan yang ini apa? Maksudnya yang paling mencolok gitu. Sehingga orang mungkin kan kepengin tahu juga gitu perbedaannya apa gitu. Itu pertanyaan bagus. Jadi buku ini lahir sebenarnya agak ada keresahan ketika filosofi teras itu populer. Lucu ya. Jadi ketika bukunya populer itu saya malah resah. Ada keresahan. Karena apa? Keresahannya begini sebenarnya. Ada hal yang mungkin kamu agak sekarang udah itu enggak pas sih. gitu atau bukannya perubahan sikap, tapi lebih merasa bahwa filosofi teras itu ternyata tidak komplit. Gitu. Belum komplit. Belum komplit gitu. Jadi saya pakai analogi menjelaskannya gini. Filosofi teras itu seperti obat. Makanya dia populer gitu. Obat kan, obat berarti mengobati sesuatu kan, ada sakitnya. Lebih ke how to berarti di sana ya, ada how to-nya. Ada how to sama dia sifatnya kuratif gitu. Makanya DM atau pesan dari pembaca yang dapat tuh selalu bilangnya, oh terima kasih karena stoikisme ternyata membantu saya jadi tidak mudah cemas, tidak mudah khawatir, lebih tenang, lebih menghadapi eksternal itu tuh lebih kalem lah, lebih woles gitu. Lebih woles. Semua pada itu konsisten tuh polanya pada gitu kan. Tapi saya merasa manusia tidak cukup hanya dengan woles dan tenang, tidak cemas. Dan menurut saya juga tidak fair pada stoikisme kalau hanya dilihat seperti itu. Karena lebih luas dari itu sebenarnya. Betul. Karena begini, hanya karena kamu tidak sakit bukan berarti kamu sehat. Setuju nggak? Setuju. Karena ada kategori lagi yaitu bugar ya. Betul. Iya kan? Betul. Sehat belum tentu bugar. Maksudnya tidak sakit, sehat belum tentu bugar. Saya bahkan bisa berani bilang tidak sakit belum tentu sehat. Iya. Orang yang tidak sakit belum tentu sehat. Apalagi bugar ya. Iya, apalagi boro-boro sampai bugar. Iya kan? Ada orang yang kolesterol udah jebol, ya kan, asam uratnya udah tinggi, tapi ditanya sakit nggak? Enggak. Tapi kalau di tes darah itu udah rapot merah semua kan? Hancur semua gitu. Itu angka-angkanya. Betul. Nah, saya nulis buku The Kompas itu karena merasa nggak cukup nih, nggak sakit. Analoginya itu adalah harus ada sehatnya. Nah, filosofi RT itu saya udah tulis di buku Filosofi Teras, tapi terlalu pendek. Terlalu pendek. Jadi saya merasa, aduh, kayaknya saya harus elaborasi, saya harus expand jadi satu buku di topik sendiri. Itu jadinya ini. Gitu. Cuman saya ngambil referensi utamanya karena yang banyak mengupas topik ini itu Aristoteles. Jadi saya ambil dia sebagai naskah utamanya. Berarti bisa dikatakan semua pembaca filosofi teras yang sebanyak itu perlu melanjutkan baca ini karena lebih, menurut saya lebih komplit, lebih detailing ke arete ini ya. Iya. Jadi kalau filosofi teras ya syukur alhamdulillah kalau kamu merasa tidak sakit. Udah fine gitu sekarang ya. Sekarang saatnya jadi bugar yuk. Lebih lebih sehat yuk. Itu gitu. Di konsep yang ini. Kalau ke dunia penulisan ya, kamu setelah dengan kesuksesan filosofi teras dan kamu lalu nulis ini, ada ketakutan nggak? Maksudnya ini buku akan pasti saya rasa itu manusiawi. How to overcome.
that feeling. Nggak bisa dibilang udah overcome juga. Jadi maksudnya kalau sesuatu sangat sukses, pasti kan orang sequelnya akan berhasil atau enggak itu seperti di film toh. Ya, ada film juga itu ya. buku. Jadi itu saya pikir wajar nih berusaha mindful. Iya kan, tidak melawan. Tidak perlu dilawan ketakutan ini, iya kan? Ya saya terima gitu sebagai penulis, wajar gitu. Yang penting saya tidak overcome oleh ketakutan itu kan. Saya aware, saya proses, ya ini manusiawi, tapi jangan melumpuhkan saya sebagai seorang yang berkarya. Gitu aja. Bahkan sebelum ini boleh nggak yang hitam? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Jadi setelah Filosofi Teras, hitam kan? Saya masuk fiksi pertama saya hitam 2045. Iya. Dan itu kamu mengalami, iya. Bisa dibilang itu flop. Gitu. Iya. Lalu kamu tetap melanjutkan menulis ini gitu. Lah iya, karena tadi kan Iya, makanya itu hal yang perlu diceritakan sih, maksudnya kan. Setelah Filosofi Teras bikin. Ternyata flop. Kok ya kamu masih punya ada daya juang untuk bikin lagi. Padahal kan Filosofi Teras 2018. Hitam 2022. Dan nggak bisa nggak dikatakan. Nggak oke. Lalu ini 2023 akhir. Setahun sesudahnya. 2023 akhir. Iya, Desember tahun lalu. Dalam tentang 1 tahun aja kamu udah langsung kayak fight back gitu maksudnya. Iya. Nanya kenapa? Iya, maksudnya gimana gitu? Karena banyak orang yang biasanya terus ngedrop toh, maksudnya ngerti. Perlu waktu beberapa tahun untuk kembali dalam dunia ini gitu. Nah, ini jawabannya mungkin terdengar terlalu klise dan romantis. Jawabannya Aji adalah karena cinta. Cinta apa? Duren. Bukan cinta duren. Karena cinta menulis. Iya, cinta menulis. Kalau kita punya anak itu nggak mungkin manis tiap hari, tiap detik toh, ya kan? Kadang-kadang ada gitu kan, kayak Homer Simpson itu kan, ada gemes ya kan? Tapi karena cinta itu kan pasti mengatasi gitu kan. Iya, ada momen sebel, tapi tetap aja sebagai bapakmu. Aku cinta kan. Begitu juga dengan kepenulisan. Kalau sudah mencintai menulis, ini saya ya udah gitu. Mau ada gagal kek, mau berhasil kek, karena sudah mencintai, ya rasanya pengen berkarya terus. Ya nulis lagi. Nulis lagi. Karena dicintai berkaryanya dan menulisnya. Gitu. Karena cinta itulah terus jadi nggak ada kata berhenti ya. Bertahan, iya. Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, saya rasa menyerahnya masih bisa, tapi saya rasa nggak semudah itu. Ya kayak laki-laki tuh kalau udah jatuh cinta sama perempuan kan udah ditolak nggak nyerah-nyerah toh. Nah, ya udah. Tapi berarti begitu besar cintamu terhadap menulis, terhadap buku kali ya. Secara termasuk membaca in general, gitu. Tapi dalam menulis pernah nggak buntu atau writer's block gitu? Apalagi fiksi. Menulis fiksi. Kalau menurutmu fiksi itu lebih susah? Menurut saya menulis fiksi 10 kali lebih susah daripada non fiksi. Setuju. Salaman dulu. Terima kasih. Karena sampai sekarang aku mencoba menulis fiksi kelihatannya susah kan? Gak pede gitu, maksudnya gimana bikin ceritanya, bikin alurnya, bikin settingnya, dialognya apalagi, gitu. Karena kalau buat saya non fiksi itu kayak bikin paper zaman kuliah, kayak bikin skripsi. Tapi skripsi kan bukan fiksi kan? Iya, makanya saya bilang nulis non fiksi itu tidak beda dengan menulis skripsi. Pengumpulan data, riset, studi pustaka, iya kan? Lebih jelas gitu ini. Lebih jelas kan? Lebih enak. Kumpulin data, analisa, bikin kesimpulan, selesai toh. Lah kalau fiksi kan blank, tiba-tiba blank kan? Karakternya namamu apa, topiknya apa, nama karakter dramanya juga seperti apa, settingnya gimana, konfliknya gimana. Iya, jadi fiksi itu paling susah dan di situ saya ngeblok. Makanya paling lama penulisannya, dimulai di 2020, selesai 2022. Terus kamu gimana mengatasi writer's block itu? Jadi ada periode-periode di mana saya benar-benar berhenti gitu. Bahkan ada suara yang kuat sekali dalam benak saya bilang udahlah nyerah aja gitu kan. Ada saat-saat di mana kayaknya saya tinggalin aja deh ini proyek kita, kayaknya nggak akan kelar. Cuman nggak tahu saya
mungkin saya terlalu membesar-besarkan hal ini, tapi kadang-kadang sebuah ide itu seperti ada rohnya gitu, yang nggak mudah diusir. Dan ini saya meng-quote Elizabeth Gilbert sebenarnya. Oke. Jadi ini bukan kata-kata saya. Dia bilang ide itu seperti roh. Ini kata-kata dia. Yeah. Ide itu adalah seperti roh yang nggak bertubuh, melayang-layang. Dan dia itu di bumi ini mencari rahim, mencari ibu, dalam tanda kutip. Gitu. Dia menghampiri Mas Haji, kamu akan jadi ibuku nggak yang akan melahirkanku? Oh enggak, nanti dia pindahi ke orang lain. Gitu. Romantis ya? Saya suka sekali analogi itu. Analogi seperti itu. Gitu. Nanti sampai ada seseorang yang bilang, oke, sini, kamu lahir melalui saya aja. Nah, maka roh itu akan hinggap dan kita mengerjakannya. Gitu. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk. Nah, saya mungkin merasa roh ide dari hitam itu kayak nggak mau pergi gitu, nggak mau nyerah. Ngeyel gitu, tulis nggak gitu. Oke, saya tulis gitu. Jadi ya udah gitu. Dan ini saya ambil bukan Dewi Lestari, ini dari penulis luar negeri, saya lupa namanya. Dan dia bilang tidak ada yang namanya writer's block. Yang ada adalah penulis yang perfeksionis. Saya suka sekali itu. Saya suka sekali itu karena itu kata-kata itu mengempower kita. Kalau kita hanya menyerah pada writer's block, berarti kita pasrah menerima, oh ada batu blok gitu kan, bongkah batu jeder gitu kan, nabrak. Tapi ketika dia bilang enggak, itu kamunya perfeksionis, tiba-tiba everything makes sense. Karena sebenarnya orang yang writer's block itu ngotot baru mau menulis kalau beneran bagus. Karena ada ketakutan untuk future-nya ya, untuk result-nya ya. Betul. Dan penulis itu bilang, salah. Kamu tetap harus menulis walaupun jelek. Jangan berhenti. Basi kayak katro gitu kan, cringe kayak nggak apa-apa. Yang penting kamu terusin dulu paragraf itu dengan jelek. It's okay. Karena nanti kadang-kadang otak kita tuh angetnya telat gitu loh. Ya kan? Dia tuh perlu dipaksa. Nanti tiba-tiba bener kok. Tiba-tiba nanti otaknya nyusul. Tiba-tiba gimana kalau kayak gini. Tapi jangan stop. Agak mirip sama olahraga deh. Orang yang males lari itu kan makanya nasihat di buku di Atomic Habit itu saya suka ya kan. Dia bilang, kamu semalas-malas lari, ya udah deh 2 menit. Ya kan? 2 menit aja. Yang penting kamu pakai tali sepatunya, kamu keluar. Nggak apa-apa kamu bikin rencana 2 menit doang nih, habis itu gue balik. It's okay, yang penting kamu bergerak. Karena nanti kamu nggak pernah tahu ketika sesudah bergerak flowing motivasinya itu. Jadi kesalahpahaman kita ya selalu mengira hubungan antara motivasi dan aksi itu satu arah. Kita menunggu motivasi dulu baru untuk menggerakkan aksi kan. Saya nggak mau kalau nggak ada motivasi gitu kan. Kita mencari motivator. Nunggu dulu. Nunggu gitu kan. Padahal saya menemukan bahwa ini hubungannya 2 arah. Betul, motivasi kadang-kadang mendahului aksi. Tapi kadang-kadang nggak ada motivasi pun, beraksi aja dulu. Nanti akan muncul sendiri. Motivasinya muncul. Baik itu mulai lari yang lagi males banget, sampai menulis. Udah tulis aja, biarpun jelek, biarpun basi, tulis aja dulu. Nanti pelan-pelan anget. Jadi writer's block itu sebenarnya hanyalah kembali lagi ketakutan ya, mungkin ketakutan kita untuk takut tidak sempurna. Takut tidak sempurna, takut resultnya gitu. Iya. Terakhir, kamu lebih kepingin dikenal sebagai penulis atau sebagai orang yang menekuni filsafat atau sebagai orang yang di bidang filsafat gitu? Wah, jawaban paling mudah penulis. Karena saya tidak melihat diri saya akan selamanya di topik filsafat kok. Gitu. Iya. Berarti seorang yang di Manambiring ada kemungkinan akan setelah ini menulis di luar filsafat. Oh iya, masih mau balik fiksi, Ji. Masih belum kapok-kapok. Kegagalan sekali belum cukup. Saya harus gagal berkali-kali. Jadi lebih kepengin dikenal sebagai penulis. Henry Manambiring penulis. Iya. Saran untuk teman-teman yang mungkin baru mulai menulis atau mungkin sedang menulis dari kamu apa? Menulislah yang buruk. Oke, ini menarik banget. Karena menurut saya penulis Henry Manambiring di quote-nya menulislah yang buruk. Dan ini saya nggak bisa take credit. Ini harus saya kredit juga ke teman saya Dewi Lestari. Karena ini wejangan dari dia, gitu. Jadi, boleh dielaborasi agak masih nyambung dengan percakapan writer's block tadi.
Gitu. Tuh kata Dewi Lestari, tulisan yang buruk tapi selesai masih lebih baik daripada tulisan yang sempurna tapi nggak ada, nggak kejadian. Iya. Kau pengen mulus sempurna, kau pengen mulus sempurna tapi nggak nulis ya kan? Iya. Jadi untuk penulis yang masih baru, tulis yang buruk nggak apa-apa. Tapi kamu selesaikan. Gitu. Karena dari tulisan yang buruk itu kamu belajar. Dan kamu belajar bahwa oh saya menyelesaikan. Itunya aja dulu. Nggak usah saya punya tulisan yang bagus. Saya menyelesaikan tulisan aja. Itu kan sesuatu yang cukup menyemangati toh. Iya. Daripada cuma lembaran kosong. Mau apa? Benar. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari sebuah kertas kosong. Menulislah yang buruk ya. Iya. Tapi, tulis aja yang buruk. Itu tadi kan mengutip Mbak Dewi Lestari ya. Iya. Kalau dari kamu sendiri untuk menutup obrolan ini, menulis buat kamu apa? Cinta. Tadi itu saya bilang. Dan kenapa menuliskan bentuk cinta kan bisa macam-macam ya. Maksudnya biar ini lebih lebih mendalam ya. Iya. Ya, kenapa kamu memilih menulis? Kan cinta bisa dalam bentuk mungkin nyanyi atau mungkin apa yang lain. Iya, karena mungkin yang manifestasi cinta yang saya dapatkan itu bentuknya menulis. Orang lain mungkin mengarang lagu, orang lain mungkin mematung. Dan yang saya mau sampaikan ke penulis atau orang yang merasa ingin menulis, saya mau bilang begini. Kalau kamu merasa ada hasrat untuk menulis, yang pertama-tama dulu syukuri bahwa kamu dihinggapi rasa itu. Karena tidak semua orang bahkan dihinggapi keinginan menulis, betul nggak? Iya. Iya. Iya kan? Yeah. Mungkin lebih dari 90% manusia itu nggak pernah ada yang kepikir saya mau menulis lah. Nggak ada. Nggak ada dorongan untuk menulis ya. Nggak semuanya punya keinginan untuk menulis. Sama kayak waktu di sekolah, mungkin 90% murid-murid nggak suka pelajaran mengarang. Tapi ada sekelompok kecil yang saya suka nih mengarang. Termasuk dirimu. Termasuk saya. Jadi untuk penonton atau pendengar gitu ya, yang pernah merasakan itu, sadarilah bahwa itu tidak menghinggapi semua orang. Dan itu perlu disyukuri dulu. Perlu disyukuri dulu bahwa kamu punya keinginan itu. Iya. Nah baru silahkan, kamu mau follow up nggak? Mau kamu nurture nggak? Mau kamu latih nggak? Gitu. Tapi itu privilege. Untuk mau menulis aja udah privilege dulu. Gitu. Keinginan untuk menulis itu adalah sesuatu yang privilege ya. Iya. Wow. Nggak dapat semua orang kan. Wow. Thank you for being here. Thank you Aji ya. udah diundang. Mungkin ada terakhir terkait buku ini, teman-teman, ini ya bukunya udah bisa dibeli di manapun, di online semua shop, kota besar di apa toko namanya buku fisik, toko buku online sudah ada. Tapi beli yang asli. Benar. Mohon tidak membeli barang bajakan, karena membeli barang bajakan tuh mencuri hak. Benar. Sekian tahun yang lalu saya juga menulis buku dan saya juga merasakan kalau dibajak. Kalau dibajak, sehingga perlu diapresiasi teman-teman, teman-teman penulis. Kamu perlu mengapresiasi teman-teman penulis dengan membeli yang asli. Oke, begitu. Sip. Setuju. Ada akun sosial media YouTube, TikTok ya. Kelihatannya mulai aktif TikTok mencoba ya. TikTok. Iya, rilis juga ya. Sudah setua ini. Saya harus mencoba TikTok ya. Apa. Asal nggak joget. Oke, ini di-cut aja. Thank you ya. Makasih. Makasih Ji, saya udah diundang. Thank you. It's fun. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan ini. Semoga obrolan ini bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin, belajar tentang filsafat, belajar tentang menulis. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.